Yo, balik lagi sama gue Rizal Nurhatin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin ya teman-teman. Jadi kemarin itu juga sudah saya update untuk info terbaru update Bitcoin. So hari ini saya mau merimain ke teman-teman sekalian, itu ada news event penting ya di economic calendar, khususnya di investing.com. Nanti jam setengah 8 malam ini ada sebentar mana? Nah ini ya teman-teman, ada initial jobless claim. Kemudian ada yang cukup penting lagi di sini ya, ada existing home sales juga, sama FOMC member speak kalau nggak salah. Nah ya dia teman-teman ya. Di sini itu sekitaran jam 11. Jadi nanti jam 11 malam, kemudian jam 9 dan jam setengah 8 malam itu ada beberapa news event penting yang mungkin bisa berdampak ke pergerakan market, khususnya cryptocurrency gitulah teman-teman. Jadi sebelum saya update untuk teknikalnya, mungkin sedikit update untuk geopolitik ya teman-teman. Di sini akan saya awali untuk jadi Korea Utara ini menembakkan ratusan peluru ya artileri pada Selasa kemarin. Jadi di sini dikabarkan juga Korea Selatan itu lagi latihan militer untuk menghadapi atau melawan lah ya provokasi yang dilakukan oleh Korea Utara. Nah, jadi memang ini situasinya mulai memanas lagi. Ukraina dan Rusia juga belum kelar, kemudian Vietnam, Cina, dan sekarang ini malah Korea Utara dan Korea Selatan. Jadi ya secara geopolitik ada beberapa negara yang lagi bersih tegang ya, kurang bagus lah ya. Jadi itu bisa memicu hal yang ya bisa dibilang nggak bagus lah untuk kelanjutan ke depannya. Jadi ya semoga cepat meredam lah atau mereda ya. Nah ini lanjutannya juga untuk informasi seputar Korea Utara dan Korea Selatan. Jadi Departemen Luar Negeri US ini berkomitmen untuk melindungi dan membela Korea Selatan ya dari gempuran ataupun serangan Korea Utara dengan berbagai kemampuan yang dimiliki dan termasuk nuklir teman-teman. Nah jadi memang ini adanya ya bisa dibilang bala bantuan lah dari US sendiri ya. Ini pernyataannya dari Departemen Luar Negerinya. Jadi ya semoga nggak usah sampai terjadi ya hal terburuknya perang gitu ya. Itu bisa memicu karena memang sekarang itu ada total 6 negara yang lagi bersih tegang di tengah inflasi dan bisa dibilang resesi gitu ya. Tahun depan ini malah memanas ya, jangan sampai nanti terjadi perang dunia ketiga. Jadi ini secara informasi geopolitik. Nah menurut kalian kalau misalkan saya sharingkan info-info kayak begini, apakah oke atau enggak gitu teman-teman? Bisa tulis di kolom komentar bawah video ini. Oke ya, jadi ini akan saya awali dengan di XY dulu. Jadi kemarin dia malah make decision mampu break dari box merah ya. Kemarin itu area krusial karena itu adalah highest terakhirnya dia, pullback terakhirnya dia. Di sini kita bisa lihat ya. Kemudian dia mampu break. Oke, jadi area sini akan saya hapus dulu aja, dia nggak terbreakdown teman-teman ya. Nah sekarang posisinya kalau misalkan saya hapus dulu untuk Fibonya, dia ini lagi tes juga teman-teman. Dan next setelah dia di sini kena reject kemudian turun ya, di sini kita bisa lihat ya adanya semacam resisten yang cukup kuat yang mendorong untuk di XO itu drop lumayan signifikan. Nah kemudian di sini di testing kembali mendapati rejection posisi saat ini. Nah yang perlu kita perhatikan untuk saat ini adalah ya area ini teman-teman, EMA 34 dan 55 plus juga di itu adalah di area situ ya sebelumnya mendapati reaksi juga pemantulan teman-teman. Nah di sini berarti adanya confluence of support. Tinggal kita lihat aja apakah dari area sini nggak mampu menahan laju koreksinya si di XY untuk dia bisa melanjutkan penurunan lagi. Jadi at least kalau misalkan dia retest di sini ya bisa dibilang untuk koreksi aja sementara sebelum melanjutkan penguatannya kembali. Jadi palingan untuk yang nanyain support terdekatnya di kisar-kisaran 112,67 ini. Kemudian next resist terdekat itu di highest terakhirnya dia di sekitar 113 ya. Next lagi di garis kuning ini di sekitar 113,44. Ya jadi bisa diperhatikan untuk beberapa area target resisten ya terdekatnya dan support ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ya dari sini penguatannya. Oke, kemudian di sini turunnya. Di sini ya, cenderung untuk penguatannya itu lebih signifikan kayak ketimbang untuk waktu dia koreksi atau penurunan. Tinggal kita lihat kalau begini biasanya kecenderungannya dia untuk bisa melanjutkan penguatannya kembali. Tapi kalau misalkan penguatan yang terjadi ini hanyalah untuk create yang namanya lower high ya. Jadi kita bisa lihat di sini adanya pelemahan momentum secara time frame 1 jam. Dia nggak mampu untuk naik lebih tinggi. Jadi penguatan yang terjadi ini makin lama itu makin melandai. Jadi seperti rounding top. Jadi ini bisa untuk dia bisa drop malah lebih signifikan lagi bisa. Karena memang kita bisa lihat di sini adanya pelemahan momentum dari penguatan di XY secara time frame hourly. Jadi hopefully dari area sini jebol dan ya
Seperti inilah secara gambaran lebih besar ya. Karena memang kita bisa lihat di sini setelah dia menanjak lama itu penguatannya pun ataupun powernya itu nggak sesignifikan waktu di awal push di awal yang terjadi ya, sama setelah dia drop di sini naiknya itu cenderung korektif aja teman-teman. Ya, jadi ini bisa aja memicu untuk di XY drop lagi lebih dalam. Kalau misalkan itu yang terjadi, wah itu untuk market ya lebih chance-nya lebih besar atau bahkan dikasih relief rally dulu ya Oktober dan November ini. Oke, jadi itu sekilas untuk gambaran untuk CDXY, karena secara overall kita melihat adanya pelemahan ya teman-teman di sini, pelemahan momentum dari pergerakan CDXY. Next ini untuk si USDT dominance. Jadi terakhir kali saya ada bahas di sini adanya trend support, and then di sini area resistennya di box biru. Dan di sini itu sempat break, cuman dia false break ya. Dibilang false break kenapa? Dia ketika naik lanjut langsung turun lagi gitu ya. Sebelumnya ini menjadi area resisten yang cukup kuat ya pada pergerakan sebelumnya pada si USDT dominance, dan sekarang ini dia lagi tes di area krusialnya dia. Plus di situ sebelumnya jadi area support dan resisten juga, dan juga ditambah adanya EMA 34 dan 55 secara time frame 1 jam. Jadi ini kita bisa perhatikan terlebih dulu apakah dari area sini dia untuk lanjut naik dulu atau testing lagi di highest terakhirnya dia, atau malah dari area sini dia akan terkoreksi sedikit lebih bawah testing di area trendline bagian bawah yang sebelumnya sudah beberapa kali di testing dan mendapati reaksi lumayan signifikan. Jadi yang perlu diperhatikan adalah palingan untuk beberapa area ya seperti 7,77% untuk sekarang yang dites. Kemudian kalau dia drop, mungkin kita bisa perhatikan area trendline support ini mungkin di sekitar 7,64, sekitar area situ. Atau kalau misalkan dari area sini dia mampu melanjutkan penguatannya, ini kita bisa perhatikan di kisaran 7,89 sampai 7,9%-nya. Karena secara time frame kecilnya kalau memang dia lanjut naik dulu ya adanya potensi untuk dia create yang namanya double top. Ya, kurang lebih itu simpelnya. Tapi kalau dia make decision untuk dia drop dulu ya berpotensi untuk visit dulu nih di area trendline supportnya. Nah, kalau misalkan dari area sini dia jebol, ini yang perlu diperhatikan, dia retest kemudian dia drop lagi, next target itu di sekitar 7,5%. Itu lebih bagus lagi untuk Bitcoinnya. Ya, jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk beberapa area untuk USDT dominance. Next ini untuk si Bitcoin. Jadi Bitcoin hanya tersideways aja teman-teman ya. Kemarin kita bisa lihat dia udah naik testing di EMA 34 ya, garis warna biru ini di sekitar 19.700 19.600, kemudian kena reject. Dia masuk lagi, sempat masuk ke dalam kandangnya lagi ya di box putih di sekitaran 18.500 sampai 19.000 dolar. Lebih tepatnya dia 18.900-an ya. Kemudian mantul sekarang ini posisi di 19.200 dolar. Jadi memang masih adanya chance untuk Bitcoin at least dia melanjutkan penguatan ini. Testing di area highest terakhirnya dia, plus juga di trendline resisten ini. Ya maybe di sekitaran 19.500 19.600 dolar itu terdekatnya. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu area krusial itu dan juga trendline resistennya. Apakah dari area sini dia mampu break? Kalau benar-benar mampu break, confirm break ya, bukan false break, confirm break. Ya breakout dengan volumenya, kemudian dia retestnya kuat gitu ya, mungkin bikin base dulu, kemudian dia lanjut naik lagi. Wah, ini memang berarti pertanda kita benar-benar akan dikasih relief rally dulu. Mungkin untuk kesempatan teman-teman yang lagi nyangkut ataupun yang sudah akumulasi di bawah untuk bisa jual dulu sampai nanti harganya mungkin drop lagi, karena memang kita masih menunggu regulasi dari kripto ini sendiri dan lain sebagainya gitu kan. Ya masih makan waktu juga, kita juga belum masuk fase bull run juga, karena memang kan biasanya itu kalau misalkan kita lihat dari yang siklus sebelum-sebelumnya, kalau memang kita masuk fase bull run itu biasanya di ya, awal 2024 lah, sekitar area situ ataupun tahun itu ya. Jadi memang masih ada chance nggak nanti kalau misalkan Bitcoin dikasih relief rally sementara kemudian drop lagi, bisa aja teman-teman, bisa aja gitu ya. Palingan itu yang perlu di note sekali lagi. Dan jangan lupa kalau memang bahkan area krusial 17.500 itu jebol, next target itu terdekat di sekitar 15.500 dolar. Itu secara daily time frame untuk si Bitcoin, saya remind kembali ke teman-teman sekalian gitu ya. Next ini untuk Bitcoin secara time frame 1 jam. Jadi kemarin sudah saya update juga ini ya. Jadi akan saya hapus dulu aja biar nggak terlalu pusing. Nah ya, jadi ini simpelnya kemarin saya ada tarik garis merah ini menjadi trendline resistance-nya. Dan ini sempat di break, cuman false break ya. Sekali lagi dia cuman break ya, testing di EMA 34 garis warna biru ini, kemudian langsung didorong mundur lagi nih. Jadi memang itu hitungannya false break. Nah, ini bisa kita adjustment juga ya untuk garis trendline resistance-nya. Maybe sedikit seperti ini teman-teman. Nah, kita di sini ya. Mungkin seperti ini menurut saya lebih valid.
di adjustment gitu ya. Di sini kena reject, di sini kena reject, kemudian di sini kena reject juga, ini juga kena reject, di sini kena reject, and then akhirnya sekarang ini mampu di break ya sama si Bitcoin secara time frame 1 jamnya. So yang perlu kita perhatikan adalah dia harus mampu ya break dulu EMA 34 dan 55 nih, garis kuning dan biru ini dia harus mampu break. Kemudian dia mampu bertahan di atas area situ untuk dia bisa at least melanjutkan penguatannya. Jadi palingan itu dulu aja ya concern Bitcoin secara time frame kecilnya atau 1 jamnya. So kalau misalkan kita menggunakan bantuan kakek Fibo dari swing high ke swing low-nya dia di 18.900 dolar ya. Oke, sekarang ini dia lagi testing ya di golden ratio pertama dia. Itu di retracement 0,3 atau sekitaran 19.208 dolar. Ya, dan sekarang ini mendapati reaksi, jadi di situ terdekat adanya confluence of resistance EMA 34, 55 dan juga retracement 0,3. So, bisa menjadi target next lagi di sekitar 19.300 dan 19.400 dolar. Jadi itu bisa dipakai untuk range kecilnya mungkin buat teman-teman yang scalping dan lain sebagainya. Dan pas juga di sekitar 19.400 dolar itu ini juga terakhir kali tekanan seller masuk lagi, teman-teman. Di range kisaran situ kita bisa lihat ya, ini signifikan masuknya. Ya, jadi mungkin yang nanyain resist terkuatnya kalau terdekat di kisaran berapa? 19.400. Kemudian di box merah kita bisa lihat juga pressure seller masuk signifikan di sekitar 19.600, 19.700 dolar. Jadi palingan itu aja dulu tahunan yang bisa saya infokan dan update untuk pergerakan si Bitcoin. Kemudian untuk area supportnya di sekitar 18.900 sampai 19.000 dolar. Dan ya udah kisaran-kisaran area situ sih supportnya terdekatnya. Jadi overall bisa manfaatkan untuk area-area terdekatnya mungkin buat teman-teman yang lagi scalping atau ongoing trade. Balik lagi kalian analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.